melakukan persiapan diri ya, kemudian persiapan pasien. Nah, dilakukan pemeriksaan fisik, terutama di bagian hidung ya. Karena kita nanti kan akan melakukan intubasi lewat hidung, jadi kita observasi di bagian hidungnya. Apakah terdapat sekret atau sumbatan, kemudian apakah terdapat polip. Kalau misal ada sekret bisa disuction terlebih dahulu ya, atau mungkin bisa dibersihkan ya. Kalau pasien tidak nyaman mungkin bisa dibersihkan. Tidak nyaman menggunakan suction bisa dibersihkan. Nah, kalau terdapat polip itu kita pilih bagian lubang hidung yang tidak ada polipnya ya. Karena takutnya nanti kalau misal ada polip, kemudian kita memasukkan ETT, ini takutnya menyumbat pada ujung ETT ya. Takutnya polipnya copot atau mungkin ya ini kan tajam ya ujungnya. Nah, nanti kalau masuk ke dalam ujung ETT, nanti kalau ETT-nya dimasukkan bisa ya masuk ke paru-paru takutnya. Ya terjadi sumbatan jalan nafas. Setelah kita observasi, kemudian kita mempersiapkan peralatan statics. Nah, sudah tahu ya statics. Tadi yang sudah kita siapkan di awal tadi, statics ya. Kemudian setelah itu kita siapkan mesin anestesi. Ya, mesin anestesi di sini kita lakukan kalibrasi ya. Kemudian kita cek kebocoran gas, apakah terdapat kebocoran gas. Kemudian kita cek soda lemnya dan kita cek volatile agentnya bagaimana, apakah sudah terisi atau belum. Kemudian gas O2, N2O apakah masih terisi atau tidak, kita cek ya. Oke. Kemudian setelah kita mempersiapkan alat, kita juga siapkan obat-obatan anestesi. Obat-obatan anestesi itu ada apa saja yang kita siapkan? Gas anestesi ya. Ada fentanyl, propofol, masker relaksan ya, atraprium. Untuk fentanyl ini kan sifatnya analgetik ya. Nah, fentanyl itu dosisnya 1-2 mikrogram per kilogram berat badan. Untuk propofol ini dosisnya 2-2,5 mg per kilogram berat badan. Untuk atraprium itu 0,4-0,5 mg ya, miligram per kilogram berat badan. Jadi kita sesuaikan dengan berat badan pasien. Semisal berat badannya 50 kg, berarti kita bisa memberikan fentanyl sekitar 50-100 mikrogram ya. Kemudian untuk propofol itu berarti 100-150. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan berat badan pasien. Nanti untuk atraprium bisa dihitung sendiri ya, 0,4 kali 50 atau 0,5 kali 50 berarti. Oke, setelah itu kita juga mempersiapkan obat-obatan emergensi. Obat emergensi ini ada banyak ya, ada SA, epinephrine, ya banyak ya, kita siapkan. Oke, setelah itu jika kita sudah mempersiapkan semuanya, kita bisa masuk ke IGS ya, dan juga mempersiapkan pasien untuk dilakukan tindakan intubasi. Hal pertama yang kita lakukan itu cuci tangan, kemudian memakai handscoon. Di sini kita pakai handscoon bersih. Oke, setelah memakai handscoon bersih, kemudian kita bisa menyuntikkan obat ya yang sudah kita siapkan tadi. Obat yang pertama kali kita berikan itu ada fentanyl ya. Nah, sediaannya itu 1 cc-nya 50, berarti kalau pakai 200 berarti 100 berarti pakai 2 cc ya. 2 cc. Nah, untuk fentanyl itu sendiri untuk memasukkannya pelan-pelan ya. Takutnya pasien mungkin akan tersedak atau spasme di nafas ya, takutnya ya. Kemudian setelah kita memberikan fentanyl, kita masukkan obat sedatifnya. Apa obat sedatifnya? Propofol ya. Nah, sediaannya itu 10 mg per 1 cc, berarti kita berikan 10 cc untuk 100 mg. Berikan 10 cc. Setelah itu kita cek ya, cek kesadaran pasien. Biasanya pasien tersebut akan mengalami penurunan kesadaran karena efek obat yang sudah kita berikan tadi. Nah, biasanya mengalami penurunan kesadaran sehingga harus diberikan oksigen ya, bantuan oksigen. Nah, untuk ya teknik memegang
maskernya seperti apa? EC. EC ya, seperti ini ya. Nah, diberikan bantuan oksigen. Oke. Setelah itu sambil kita monitor apakah saturasinya sudah stabil atau belum. Ya. Kalau saturasi normal itu berapa? 95 sampai 100. 95 sampai 100. Oke. Jika sudah stabil, kemudian kita ini berikan obat pelumpuh otot, ya. Kita berikan obat pelumpuh otot. Acroleum ya, contohnya ya. Kan pelumpuh otot itu ada banyak, ada Vecuronium, acroleum, Vecuronium, pancuronium, trombolonium, succinylcholine, banyak ya. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Oke. Setelah kita berikan pelumpuh otot, biasanya kan pasien tidak bisa bernafas secara spontan. Jadi kita siapkan ya, intubasi ya. Silakan untuk intubasi. Ini harusnya cepat ya kalau di lapangan. Kalau ditinggal seperti ini kan pasien akan mengalami hipoxia ya. Sebelumnya kita berikan gel terlebih dahulu pada kateter. Kemudian kita bisa memasukkan ETT nasal ke dalam hidung pasien yang tidak terdapat sekret dan juga sumbatan ya. Seperti ini. Setelah itu jika dirasa sudah masuk setengah ya, sudah masuk setengah, kita ambil laryngoscope. Cara memegang laryngoscope seperti ini ya, jangan kebalik ya. Ada yang memegang seperti ini. Ngapain kan? Apalagi pas eval, bingung mana ngapain mbak. Jangan sampai salah ya memegangnya. Caranya dengan memasukkan dari kanan pasien ke kiri ya, sambil lidahnya dinaikkan. Oke. Dinaikkan, kemudian jika masih tidak terlihat epiglottisnya, bisa sambil diekstensikan. Kemudian kita ambil forceps nasal. Kemudian bisa kita arahkan ke dalam epiglottis. Ini tuh nggak kelihatan ya. Laryngoscope-nya. Sambil kita bantu memasukkan ke dalam epiglottis. Jika dirasa sudah masuk, sebenarnya bisa sambil dibantu seperti ini ya. Tapi udah masuk epiglottis. Jika dirasa sudah masuk, kemudian kita kunci ya kakinya. Balonnya kita kunci. Ini bocor kayaknya. Setelah itu, jika sudah kita kunci, kemudian bisa kita cek apakah ETT-nya sudah masuk ke epiglottis atau belum. Dengan cara seperti ini. Sambil kita berikan oksigen, sambil kita dengarkan ya apakah sudah masuk ke dalam paru-paru atau belum, di kanan dan juga kiri dari dada pasien. Jangan hanya satu saja, dua-duanya ya. Kemudian sambil kita lihat apakah pengembangan dari dada pasien itu sama ya, simetris atau tidak. Kalau dikira sudah masuk, kemudian bisa kita fiksasi ya menggunakan plaster.
saturasi, kemudian kita monitor kembali ya pada hemodinamik pasien, terutama pada saturasi pasien. Nah, kalau misal saturasinya turun, itu tandanya mungkin terjadi kebocoran pada ETT, atau mungkin ETT-nya bergeser ya, sehingga untuk pemberian oksigennya tidak maksimal. Kemudian mungkin selang pada penghubung antara ETT dan juga oksigen mungkin terlepas atau kurang kencang ya, jadi bisa dicari masalah apa yang mungkin muncul ya. Dan setelah itu dimonitor, setelah itu dirapikan alat. Jadi untuk pemasangan intubasi ETT nasal kurang lebih seperti itu. Ya, sudah paham atau belum? Ada yang ingin ditanyakan?